Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam acara sore kita akan mengikuti acara Antigen, kajian hati generasi keren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan kita hidayah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa jika Allah tidak memberikan petunjuknya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas suatu judul dan kita bahas dengan singkat, yaitu tentang etos kerja dalam Islam. Pemirsa yang budiman, setiap manusia lahir, besar, kemudian dipanggil Allah kembali. Ada satu hal yang harus dia lalui, yaitu bekerja selain hal-hal yang lain. Seorang manusia biasa, apakah dia lahir kaya, apakah dia lahir miskin, apakah dia seorang raja, ataukah dia seorang rakyat jelata, semuanya hidup dengan bekerja. Bekerja untuk menghidupi dirinya, bekerja untuk mencari uang, menafkahi dirinya dan keluarganya. Namun dalam Islam, bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Bekerja adalah bentuk dari kehidupan itu sendiri, sebagai penghambaan diri kepada Allah. Bekerja adalah ibadah. Ketika kita bekerja, kita mencari uang, betul. Tapi yang lebih penting, semua apa yang kita kerjakan adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kita bekerja hanya untuk menggapai ridha Allah semata. Dalam bekerja, kita beramal soleh, berbuat sesuatu yang baik yang menguntungkan diri kita dan orang lain. Karena Allah memerintahkan bagi kita untuk hidup bermanfaat. Kita bekerja untuk mencari ridha Allah semata-mata, selain penghasilan yang kita harapkan dari pekerjaan kita. Dalam bekerja kita harus profesional, tahu pekerjaan kita, tahu bagaimana cara menjalankannya, tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Kita harus selalu profesional dalam bekerja, tekun dalam pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, kita dalami dengan tekun, kita kembangkan sebaik-baiknya, sehingga semakin tekun kita, semakin banyak hasilnya, manfaat yang bisa diterima orang lain. Kita juga harus jujur dalam bekerja, ya. Bekerja baik, bekerja dengan jujur,
tanpa intrik-intrik yang kita lakukan sehingga merugikan orang lain. Kita amanah, kita kreatif, amanah, kita bertanggung jawab dalam bekerja. Apa yang kita kerjakan, pastikan tuntas dan tidak merugikan siapapun. Kreatif, kita bagaimana kita mengembangkan pekerjaan kita dari usaha yang kecil kepada usaha yang besar. Dari usaha yang biasa-biasa saja kepada usaha yang lebih jauh manfaatnya. Itulah makna bekerja. Bagaimana kita harus melaksanakannya. Pemirsa yang budiman, lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur manusia yang bekerja? Dalam surat Al-Isra ayat 48 dituliskan, Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, hai Muhammad, setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya. Setiap orang bekerja sebagaimana dia suka, sebagaimana pembawaan dia, maka Tuhanmu akan tahu jalan mana yang benar, siapa yang bekerja paling benar. Jadi dalam surat ini Allah mengatakan setiap orang bekerja menurut skillnya, menurut bakatnya, menurut pembawaannya. Misalnya anak petani, ya, dari kecil dia dididik untuk bertani, ya, lingkungannya adalah lingkungan petani. Kemudian dia akan bekerja sebagai petani yang lebih baik daripada ayahnya. Misalnya dia anak raja dan lingkungannya adalah lingkungan kerajaan. Kemudian dia akan menjadi pangeran dan menjadi raja baru yang lebih baik, lebih banyak manfaatnya dari ayahnya. Itu syakilati, pembawaan masing-masing. Syakilati juga berupa bakat, ya, bagaimana dia berbakat, di mana nyamannya. Setiap orang bekerja menurut pembawaan masing-masing. Pernah kita bayangkan, seandainya seekor ikan disuruh bekerja di darat, pasti dia akan ngap-ngap di darat. Dia tidak merasa nyaman, dia merasa menderita. Begitu juga seekor kuda disuruh bekerja di laut, dia tidak akan nyaman. Begitu juga seekor burung disuruh bekerja di sangkar, tentu saja dia tidak akan nyaman. Burung itu punya sayap, ditakdirkan untuk terbang, bekerja di angkasa. Kemudian dia dikurung oleh manusia. Itu sesuatu yang tidak baik. Seperti itulah kita, ya. Kita seorang dokter, maka kita harus menjadi dokter karena pendidikan kita dokter. Kita seorang berpendidikan guru, maka selayaknya kita menjadi guru karena itu pendidikan kita dan di situ nyamannya. Jadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan kita itu cocok untuk kita atau tidak? Cara mengetahuinya adalah kenyamanan kita dalam bekerja. Kita nyaman bekerja, bahagia bekerja, berarti disitulah syakil kita. Di situ Allah menunjukkan kita. Maka kalau kita mencari pekerjaan, kita harus tahu nyaman kita di mana, pekerjaan apa yang akan membuat kita bahagia, dan disitulah kita bisa berkarya karena kita bekerja tanpa tekanan. Pemirsa yang budiman, namun tidak semua orang bekerja berdasarkan skillnya.
Dia bercita-cita jadi artis, ternyata menjadi tukang bakso. Dia pingin jadi insinyur, jadi arsitek, ternyata menjadi tukang asongan. Pendidikannya tinggi, sarjana hukum, tapi hanya menjadi ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara menyikapi yang seperti ini? Yang seperti ini bisa kita atasi dengan rasa ikhlas dan syukur. Kadang-kadang kita pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Cuman Allah lah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, pendidikan kita tinggi, jadi ibu rumah tangga. Ya mungkin saja Allah mengatakan bahwa sebenarnya kita akan lebih baik jadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anak kita. Begitu. Jadi setiap orang yang sudah bekerja, pahami apa skillnya, bekerjalah sesuai skillnya. Tapi seandainya pekerjaan itu nggak sesuai dengan skill kita dan kita harus menjalaninya karena kebutuhan keluarga kita, kebutuhan nafkah kita harus bekerja tidak sesuai dengan skill kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita, maka kita harus ikhlaskan. Kita harus banyak-banyak bersyukur, dan itu pun akan membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita nyaman. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menjaga kesuciannya, dan sungguh merugilah orang yang merusak kesuciannya. Semua kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus bersyukur, kita harus ikhlas, kita harus menjaga kesucian kita, menjaga perasaan kita, sadar bahwa kita di dunia ini bekerja untuk beribadah kepada Allah. Itu saja intinya. Kalau kita udah bekerja karena Allah, demi Allah, untuk Allah, insya Allah kita akan nyaman apapun pekerjaan kita. Beruntunglah orang yang menjaga kesuciannya, dan merugilah orang yang merusak kesuciannya. Semoga kita merasa nyaman dengan pekerjaan kita masing-masing. Apakah itu kita merasa cocok atau tidak cocok, yang penting ikhlas dan ridho, tawakal kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.